Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hari ini kita lanjut kitab Syajaratul Ma'arif 168, masih bab taubat, halaman 168 169 ya. Nanti kita coba sambung. Ini ada spidolnya enggak? Ada ya, oke. Jadi setelah Allah menyebut di dalam An-Nur ayat 31 dan At-Tahrim ayat 8 tentang bagaimana kita bertaubat secara kolektif. Jadi taubat itu kolektif. Taubat itu tidak boleh parsial. Karena kalau menyesal itu masih instrumen dari taubat. Itu menyesal itu masih instrumen. Jadi kalau kita menyesal jangan anggap udah full. Karena orang menyesal itu yang bekerjanya masih akal luar. Nah, ini kita mulai menggambar ya, karena udah ada papan tulisnya. Jadi ada namanya akal atas ya. Ada spidolnya ya. Ini tidak permanen ya. Enggak, besar. Ya, yakin ya? Besar. Ya. Jadi ini kalau kepala manusia, dia ada namanya akal atas, akal tengah, akal bawah. Akal bawah itu dekat kepada wajah. Menyesal itu dia masih menyentuh pada akal pemula di sini dia. Ini kalau istilah saya dalam falsafah Islam atau falsafah manusia namanya ya akal pragmatis. Kalau ini akal idealis. Ya. Menyesal itu dia masih menyentuh ruang akal pragmatis. Karena penyesalan itu dia masih berhubungan dengan indrawi. Ya, saya berjudi, kalah, lalu kekalahan itu dilihat oleh mata saya, dirasakan oleh hidung saya atau telinga saya, maka dia memberi informasi. Mata ini memberi informasi ke akal. Jangan lagi lah gitu kira-kira. Makanya menyesalnya di sini. Tapi kalau akal idealis dia sudah sampai kepada yang ujung. Nah, cara kerja ini disinilah letak taubat itu. Pertemuan antara akal idealis dan akal pragmatis ini. Kalau sudah connect mereka berdua, maka biasanya tabiat manusia itu akan sempurna. Saya kasih contoh ya sebelum sampai kepada penjelasan di bawahnya. Mencuri itu, nggak usah mencuri lah, mengambil uang orang itu boleh atau tidak? Saya bukan bilang berdosa atau tidak, boleh atau tidak? Apa jawabannya? Hah? Mengambil uang orang itu boleh atau tidak? Boleh. Ya. Ngambil uang orang itu boleh atau tidak? Tidak boleh lah Pak. Nah, kalau boleh berhentilah saya mengajar di sini nih Pak. Gawat kita ini Pak. Mengambil, ya tunggu, ini dia mau saya jelaskan. Mengambil uang orang itu tidak boleh. Segila apapun orangnya, pasti dia paham itu. Ya kan? Ada terletak di sini 10 juta. Ambil aja gitu. Padahal saya tahu itu bukan punyaku. Kira-kira gitu. Nggak boleh. Segila apapun orangnya, dia tahu itu salah. Yang bekerja itu akal idealis. Jadi akal idealis ini, sejahat-jahatnya manusia, akal idealisnya bekerja. Sejahat-jahatnya manusia. Makanya pembunuh itu, begitu dia membunuh orang, dia tahu kalau itu salah. Yang menjawab itu salah bukan akal pragmatis, tapi akal idealis. Oke. Nah, pertanyaannya kita ganti. Kalau tadi kan apakah mengambil uang orang itu boleh? Jawabannya tidak. Sekarang saya tanya, saya ganti pertanyaan. Bisa nggak kau hidup seumur hidupmu tidak mengambil uang orang? Nah, pertanyaannya diganti. Kalau pertanyaannya kayak gitu, akal idealis cenderung tidak bisa bekerja. Yang bekerja itu akal pragmatis. Nanti jawabannya sederhana.
Kalau lagi bokeh Ustadz mau nggak mau lah gua ambil uang orang. Gitu. Gimana Ustadz? Namanya udah kere. Gimana Ustadz? Namanya terletak. Awak pun nggak tahu punya siapa. Kenapa? Akal pragmatis yang bekerja. Karena akal pragmatis ini interaksinya mata, mulut, telinga, tangan, akal. Interaksinya sangat pragmatis. Nah, akal idealis dan akal pragmatis ini cenderung bekerja secara parsial. Tidak connecting dia. Dia tidak kolektif. Itu problem kita. Kenapa begitu kita ambil uang orang, di satu sisi kita senang, di satu sisi kita takut. Itu selalu berkecamuk itu Pak. Makanya kalau kita ikut-ikuti apa yang disebut oleh Buya Hamka di dalam tasawuf modern katanya. Ini kalau bicara filsafat manusia di sini ada jantung. Ada orang bilang qalbu, ada bilang fuad, ada bilang sudur. Ya, saya tidak mau masuk pada terminologi semantik. Saya mau bicara pada sistem kerja aja, sistem kerja. Kalau kejahatan itu baru sekali kita lakukan, pertama kali dia akan cenderung mengganggu kita punya hati. Ya, mengganggu. Makanya coba kita rewind bapak-bapak dulu waktu SD, sayang sama orang tuanya, terus tiba-tiba bohong gitu. Ya kan? Hari ini cabut, tapi dibilang ditanya sama ibunya, sekolah Mak. Terus tuh ada yang nggak enak gitu ya. Nah yang nggak enak itu ini tuh sistem kerjanya sudah tidak beres gitu. Nah, tingkat kesadaran pada akal pragmatis menguat, pada akal idealis tidak menguat. Ya, ini kalau bicara filsafat manusia. Makanya kalau kita hubungan pada taubat itu akal idealis dan akal pragmatis sinergik bekerjanya. Itulah akhirnya orang bukan hanya menyesal tapi dia juga bertaubat. Makanya esensi dari taubat itu memperbaharui dan memperbaiki. Itu esensi dari taubat. Jadi taubat itu tidak defensif Pak. Taubat itu ofensif. Kalau bicara bola, dia nggak boleh itu 5-3-1 gitu. Harus 4-3-3 gitu. Kenapa? Karena harus menyerang. Apa menyerangnya? Orang taubat itu menyerangnya adalah begitu dia taubat dari satu perbuatan A, B, C, maka A, B, C yang dia sudah sesali ini dia ganti dengan perbuatan lain yang baik. Harus gitu. Jadi dia tidak judi lagi itu kira-kira. Kosonglah waktu. Padahal selama ini dia mengisi waktunya dengan berjudi kira-kira. Bagaimana? Nah, kekosongan waktu ini harus diisi dengan perbuatan yang lain agar terganti dia. Apa? Boleh iktikaf di masjid, baca Quran, gabung sama orang-orang soleh, kira-kira gitu. Supaya apa? Supaya dia tidak tidak cenderung stagnan di situ berhenti. Karena kalau dalam pendekatan falsafah, manusia yang keluar dari satu perbuatan tapi tidak mengisi pada perbuatan berikutnya, maka cenderung dia akan kembali kepada perbuatan itu. Sangat dominan kecenderungan. Sangat dominan. Nah, disinilah letak kenapa akhirnya kalau kita lihat nanti di dalam kitab Fadhailul A'mal, orang yang bertaubat itu disuruh beristighfar sampai 1000 kali, ada yang begitu, sampai 100 kali. Kenapa? Karena dia mengisi kekosongan jiwanya. Walaupun kalau kita bicara pada hal yang esensial, sekali saja beristighfar, kalau tinggi hajat dan niat istighfarnya sampai taubatnya. Gak perlu harus 100 atau 1000 kali. Tapi kenapa disuruh? Supaya mengganti itu ya, mengganti. Nah, Bapak Ibu, kalau di tengah ini namanya akal korespondentif. Ini cenderung nggak kita pakai pada saat hal-hal yang sifatnya instan. Ini akal ilmiah ini. Kalau istilah saya ini akal ilmiah. Kalau manusia belajar, membaca, nah, cenderungnya akal korespondentif ini bekerja. Dia akan menelaah apa benar nih kata buku ini, apa benar, kira-kira gitu. Nah, jadi inilah yang bekerja Pak. Selesai. Saya kan bolak-balik kasih contoh. Di pengajian tahun lalu juga saya sebut. Gini. Kalau kita ketemu uang 10.000 di pinggir jalan, sibuk kali awak nyari siapa yang punya nih. Kenapa? Karena bagi kita ngambil uang itu nggak menguntungkan. Akal pragmatis kita tidak bekerja. Nah itu dia ya, nggak bekerja Pak. Kenapa? Kalaupun ketahuan bahwa kita ngambil uang 10.000 itu diketawai orang, masa pegawai kelas kakap ngambil uang 10.000 kan malu kita. Tapi kalau yang terletak di pinggir jalan tuh 50 juta atau 10 juta Pak, akal pragmatis kita bekerja Pak. Serius. Kenapa? Tidak berlaku lagi akal idealis.
Karena akal idealis dia hanya menjawab hal-hal yang generik. Mencuri itu berdosa, membunuh itu berdosa, mabuk itu berdosa. Dia hanya mampu menjangkau hal-hal yang generik. Tapi begitu kena akal yang pragmatis, dia bicara pada hal-hal yang kasuistik. Makanya kalau pertanyaannya adalah boleh enggak mencuri atau boleh enggak mabuk, mudah kali kita menjawabnya itu. Tidak perlu pakai iman menjawabnya itu. Itu hanya perlu pakai pengetahuan saja. Tapi kalau bisakah Anda hidup tanpa mencuri? Itu yang agak sulit, Pak. Ya. Kadang-kadang kita tidak mencuri hal yang materi, Pak. Tapi hal yang immateri kita curi. Mencuri waktu, ya kan? Mencuri suasana. Kira-kira gitu ya, mencuri keadaan. Dan nanti kalau kita sebut yang abstrak ini, menjadi sulit kita mengimbangi apakah benar-benar kita berdiri di sini. Saya pernah ditanya sama orang, enaklah Ustadz ya katanya. Kenapa? Kalau kayak Ustadz ini kerjakan dia bersih-bersih aja. Apa bersihnya? Iyalah Ustadz ceramah, ngasih ilmu, pulang dikasih rezeki. Bersih itu. Saya bilang enggak bersih. Jawab bilang enggak bersih-bersih kali. Bagaimana menilai bahwa ada tingkat ketidakbersihannya? Gampang, Pak. Satu, ukuran bersih itu bukan hanya tentang bagus kita kerjakan atau sesuai yang kita hasilkan. Bukan hanya itu. Tapi juga ada nggak potensi kezaliman yang kita lakukan secara eksternal. Saya contoh ya. Begitu saya ceramah di sini, terus tiba-tiba ada ustadz yang lain berpikir, aduh gara-gara masuk ustadz tuh di Pelindo, terdegradasi jadwalku di sana. Berarti ada terzalimi orang. Jadi sampai ke sana, itulah sensitivitas yang harus kita kuatkan. Jadi jangan menganggap bahwa kerja kita normal, yang halal, terus kita anggap semuanya aman gitu. Enggak aman. Ya kalau urusan-urusan kita yang bekerja nih, bagaimana mengukur ketidakamanannya? Sampai ada orang yang ketika kita bekerja tingkat kemapanannya bagus, lalu kita pulang ke rumah, sampai di rumah ada tetangga-tetangga kita yang jauh, miskin bahkan fakir, dia cemburu kepada hidup kita. Enak kali bapak itu ya, awaknya. Tapi kita tidak salurkan rezeki. Saat itu kita sedang memelihara kezaliman dalam bentuk yang kecil. Sebenarnya gitu. Kalau bicara tasawufnya begitu. Jadi kita ini nggak bisa hanya nyaman-nyaman sendiri aja gitu. Ustadz, saya insya Allah rezeki saya halal. Ustadz, tenang aja Ustadz. Saya kerjanya halal. Saya masuk tidak dengan nyogok. Saya tidak curang. Tidak pernah mencuri. Oke. Secara pribadi kau aman. Tapi bicara hal-hal yang eksternal, aman nggak? Nah di sanalah dituntut kita untuk melakukan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita kerjakan. Nah ekspektasi taubat tadi sudah saya katakan tidak defensif, tapi dia ofensif. Makanya disebut di dalam An-Nur ayat 31 ini, watubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kau kepada Allah jami'a, sekaliannya. Jadi tidak parsial. Jami'a itu kolektif, Pak. Bukan hanya tentang kepentingan kita secara parsial, tapi kepentingan banyak orang. Ya. Berzikir, subhanallah, 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 ya kan? Esensi dari zikir apa? Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Itu esensinya. Berzikirlah kau kepada Allah akan membuat hatimu tenang, mapan deh. Tapi begitu siap zikir awak, pergi keluar ngamuk-ngamuk aja kerja awak, marah aja. Berarti ada yang nggak beres itu. Karena esensinya orang zikir itu harus memberi efek secara eksternal, tidak hanya memberi efek secara internal. Ini serius, Pak. Makanya itu yang perlu kita ukur tentang kemapanan diri kita dalam instrumen-instrumen yang kita buat dalam setiap amal ibadah. Sholat itu kita anggap instrumen dekat kepada Allah. Zikir itu instrumennya. Jangan hanya memberi efek ke kita, ya kan? Jadi lagi zikir dia, di rumahnya datang anaknya. Jangan ganggu ayah lagi zikir, nanti marah dia. Oh enggak. Harusnya logikanya terbalik, Pak. Kalau sudah zikir, ayahnya nggak marah-marah. Itu sebenarnya logikanya begitu. Ya. Jadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ekspektasinya adalah kalau tadi sebelum sholat dia mau berniat jahat, terus dia sholat, habis sholat harusnya niatnya buyar, bukan makin kokoh gitu loh. Oh maaf, Pak. Jadi ini tidak hanya kita bilang, cemana lah Ustadz udah ditakdirkan Tuhan. Oh enggak gitu jawabannya. Jawabannya itu terlalu ekstrim. Begini ya. Kita ini setelah diciptakan Allah ke muka bumi. Saya gambar orang baru aja ya. Mudah-mudahan nampak ya.
Akal kita ini dibelah dua, Pak. Akal yang punya potensi kepada yang hak, akal yang punya potensi kepada yang batil. Cara kerjanya. Makanya kalau dalam filsafat ilmu namanya aksiologik di sini. Aksiologik, pertanyaan aksiologik itu what for? Ini kita payah bertanya ini, what for? Oke, enggak usah pakai itu ya. Kita pakai yang ini aja, nanti ini terlalu ekstrim kajiannya. Setiap kita dipilihkan kepada satu keadaan, kita itu bisa melakukan dua hal. Melakukan yang baik atau melakukan yang jelek. Ada seorang anak, adik. Saya punya adik misalnya. Adik saya masih umur 3 tahun. Ya kan? Terus dia bilang, "Bang, ini ada celengan awak, Bang. Uangnya banyak ini, Bang. Awak nggak tahu berapa uangnya. Awak takut nanti hilang. Bisa nggak abang simpankan ini uang?" Oke? Apa kita bilang? Siap, abang simpankan. Selesai, pergi adiknya. Pertanyaannya setelah adiknya pergi, apa yang bisa kita lakukan untuk celengan ini? Jangan bilang hanya satu, saya akan simpan uang ini. Bagus itu hak. Yang batil apa? Karena dia nggak tahu berapa jumlah konkretnya, misalnya saya comoti satu-satu. Bisa toh? Bisa. Jadi cara kerjanya, choice-nya ada di kita. Sama kayak orang pernah nanya sama saya, "Ustadz, saya sakit, terus saya tawakal kepada Allah. Salahkah itu?" Enggak salah, siapa bilang salah? Tapi tahapannya enggak beres. Tahapannya tidak sempurna. Ini dia ya. Sakit, berobat, sabar, istiqomah, tawakal. Ini sakit, ini berobat, ini sabar, ini istiqomah. Istiqomah itu baik sangka terhadap, baru tawakal. Jadi lewati dulu fasenya, jangan dari sakit langsung tawakal, nggak boleh. Jadi itu terlalu praktis dan terlalu ekstrim. Besok kalau kau nggak sehat, kau salahkan Tuhan. Kau bilang nggak ada gunanya saya tawakal. Buktinya Tuhan udah kasih saya sehat. Orang langkahnya nggak kau tempuh. Problemnya di sana. Ustadz, kenapa kita menempuh ini? Kalau kita menempuh ini kan seolah-olah kita nggak percaya sama Tuhan. Nah ini geblek lagi. Enggak, karena Tuhan udah kasih kau akal. Tuhan suruh kau ikhtiar untuk melewati fase-fase ini. Gitu dia maknanya. Bukan tidak percaya kepada Tuhan. Nah gitu. Jadi maka kalau dihubungkan antara tawakal dan ikhtiar, selama akal mampu bekerja untuk memilih yang benar dari setiap langkah perbuatan yang kita kerjakan, tapi saat itu kita memilih yang salah, maka dosa kepada diri kita dan kita siap seolah-olah mengatakan saya siap masuk neraka. Kenapa? Karena saya punya choice yang benar, saya punya choice yang jelek, tapi saya tetap memilih yang jelek. Nah makanya ada keadaan darurat. Itulah hebatnya fikih. Darurat itu dia bicara exception, pengecualian. Kalau kau tidak punya pilihan, makanya ada disebut ad-daruratu yuzal. Ya, kalau keadaan darurat itu membuat engkau harus cari yang mudah. Ya. Ada lagi kaedahnya akhafud darurain. Kalau kau dihadapkan pada darurat yang tidak bisa keluar, ada darurat yang besar, ada darurat yang kecil, maka pilihlah darurat yang kecil. Kira-kira gitu. Kenapa? Kalau darurat maka nggak bisa lagi. Jadi kalau konteksnya nanti ada orang bertanya ya misalnya tentang Ustadz, saya ini tidak bisa sholat berjamaah karena harus berganti-gantian sholat karena kerja kami ini nggak bisa stop. Nah, kira-kira gimana? Ya udah berarti kan daruratnya ketemu. Yang nggak boleh itu adalah kau meninggalkan sholat. Nah, harus ekstrim dia. Kayak mana Ustadz? Saya nggak bisa sholat. Siapa bilang nggak bisa sholat? Sholatlah, cari ambil wudhunya, disiasati. Nggak boleh mental, Pak. Tahu mental? Masih ada usaha, tapi seolah-olah usaha nggak ada. Saya pernah ditanya seorang gitu, Ustadz saya nggak bisa tinggalkan mesin. Kayak mana? Saya bilang kalau sholatnya jam 12:30, jam 12:15 kau udah berwudhu. Cepat kau berwudhu. Kembangkan sejadahmu di samping mesinmu. Nggak apa-apa. Karena begitu kau kembangkan sajadah, halal dia semua, sah, bersih. Tidak lagi terkotori oleh lantai yang kau anggap tidak kotor. Sholat kau di situ. Jadi bukan harus sholat kau di musola, bukan. Saya cuma lah Ustaz nggak bisa sholat. Padahal saya lihat ruang kerjanya cantik ini. Kenapa? Tinggal kau kembangkan di situ, tinggal kau sholat, apa masalah? Kira-kira gitu. Jadi tidak boleh ngeyel pada urusan perintah Allah. Sedapat mungkin sampai usaha terakhir. Tidak boleh kita memilih untuk memisahkan diri kita dari ketaatan kepada Allah. Nggak boleh memilih itu.
Ya, tidak ada pilihan untuk memisahkan diri dari taat kepada Allah. Tidak ada pilihan. Ya, makanya coba hebat tuh. Ada orang sakit tapi sehat. Ada orang sehat tapi sakit. Ini sebenarnya nyinyir-nyinyiran aja nih, Pak. Iya kan? Seorang bapak-bapak muda bilang, aku lagi nggak sholat nih brother. Kenapa? Lagi pusing ini, oyong ini. Oyong aja nggak sholat ente bro. Bilang lah ya kan. Itu ada orang di rumah sakit udah nggak bisa duduk, dia masih minta lagi supaya didatangkan air hanya seumpama dia bisa berwudu. Padahal dia sudah bisa tayamum. Masih dilakukannya sholat. Itu yang saya bilang orang sakit tapi sehat, ruhnya sehat. Ada orang sehat ruhnya sakit, Pak. Perkara tekilir tangan nggak sholat kan lucu itu. Oh apa? Jadi kadang-kadang mengukur diri kita di hadapan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala begitu aja, nggak perlu yang panjang-panjang ngukurnya. Itu aja tengok. Jadi instrumennya itu aja, nggak perlu yang serius-serius sekali. Oke ya. Nah disinilah letaknya. Taubat itu tadi kalau kita hubungkan kemari, maka cara kerjanya adalah memilih kepada yang hak, lalu memusuhi kepada yang batil. Jadi gini Pak. Kalau istilah guru saya dulu, paksa akalmu katanya. Saya coba mengikuti bahasa dia. Paksa akalmu untuk membenci dosa itu. Gitu dia. Paksa akalmu untuk. Jadi gini, saya tanya, bagaimana cara memaksa akal? Karena akal ini cenderung tidak bisa diintervensi. Jadi salah satu alat tubuh kita ini yang nggak bisa diintervensi itu akal. Saya kasih tahu ya, sehebat-hebatnya seorang ibu mengintervensi anak untuk nggak mandi hujan, anak cencen, tetap akalnya membantah itu. Walaupun dia nggak bisa melawan, tetap dia bilang mama aja yang bilang enak kok mandi hujan. Nah itu tetap ada bantahannya itu. Tapi bagaimana memaksa akal supaya dia tidak condong kepada keburukan atau benci kepada dosa itu? Nah lalu jawabannya sederhana, carilah alasan-alasan kecil yang kau satukan menjadi satu agar benar-benar dosa itu adalah kejahatan. Nah itu. Jadi bagaimana ya cara kerja kita misalnya ya, kalau dia asik main judi ya. Karena dari 10 kali main judi 9 kali menang, kira-kira kan gitu ya. Nah harus dia cari logika-logika, kalau istilah mantiknya premis-premis lah gitu ya. Dicari premis-premisnya, walaupun sering main judi itu menang, tapi apa yang membuat main judi itu tidak asik? Satu, gara-gara aku main judi jarang pulang, biniku marah-marah aja. Harus dikasih premis-premisnya Pak. Premis-premis itu yang dikumpulkan jadi satu supaya mengalahkan merasa untung tadi itu. Nah gitu tuh kalau cara kerjanya. Dua, gara-gara aku berjudi wajahku buram aja karena kurang tidur. Tiga, sebutkan itu Pak. Dicari detail. Nah udah detail, kumpulkan, itulah tumpukkan dia mengalahkan daripada merasa beruntung. Dibuat lagian, ada kalimat lagian. Lagian kalaupun nggak berjudi udah ada kok duitku. Lagian aku nggak kurang duit kok. Gitu. Nah cara kerja itu akal. Jadi orang beriman jangan meninggalkan kerja akal untuk membuat kokoh keimanan. Tidak boleh. Kalau nggak keimanan kita parsial Pak. Kalau istilahnya itu, istilah anak ABG itu apa ya? Baper, tahu baper? Bawa perasaan. Ya. Lagi sur, beriman dia. Lagi nggak sur, nggak naning dia. Jangan. Jadi harus diajak akal ini untuk mencari rasionalitas. Kenapa harus melakukan A, B, C. Sama kayak sholat Pak. Saya mahasiswa saya tanya. Ya, setiap saya menguji itu termasuk pertanyaan yang nggak pernah hilang Pak. Mau di S1, mau di S2. Saya tanya itu kepada mereka. Anda sebulan ini berapa kali tinggal sholat? Kadang-kadang yang saya tanya tua Pak. Lebih senior dari saya. Karena menurut saya nggak peduli. Dia bilang saya 3 kali Pak. Kenapa Anda meninggalkan sholat? Nah pertanyaan itu penting dijawab. Ya, kalau alasannya bahwa karena capek, karena lupa, maka berarti komitmen keimanannya tentang sholat belum melekat secara utuh di dalam dirinya. Kalau melekat Pak, orang tertidur nyenyak pun bisa terkejut. Kalau istilah orang kampung saya tersonggot. Tahu tersonggot? Aduh, jam berapa ini belum sholat nih? Nah gitu. Kira-kira yang gitu-gitu itu. Ada nggak di kita? Kalau nggak ada itu harus dibuat Pak, harus dibentuk, gitu ya. Baik, yang terakhir dalam kajian ini, ya, nanti kita tanya jawab. Saya menghubungkan dengan Ali Imran ayat 45. Wa makana li nafsin antamuta illa biiznillah kitabam muajjala. Kata Allah, tidak adalah orang yang hidup di muka bumi ini
mati kecuali dengan izin Allah. Dan itu sudah kitaban muajjalah, sudah dituliskan Allah. Berarti kematian itu takdir makro yang nggak bisa dirubah-rubah. Ini juga ya, kalau kita hubungkan dengan Nabi Muhammad menjelang wafatnya, kan pernah ditawarkan juga oleh Jibril kepada dia, ya Muhammad, kau ini kan orang yang dikasihi oleh Allah. Kalau engkau berdoa, mana mungkin Allah tidak kabulkan? Kira-kira gitu. Ini bicara tentang eksklusivisme. Saya secara berseluruh bilang, awak baru ayah awak kepala SMP, kepala sekolah SMP. Udah awak mau semua guru SMP itu tunduk sama awak, kan gitu. Itulah eksklusivisme. Muhammad, Rasulullah, Allah itu membackup daripada semua. Tapi dia nggak mengambil hak eksklusivisme. Itu pernyataannya. Jadi udah dibujuk Jibril itu, ya Rasul, ya Muhammad, kau angkat tanganlah doa, bilang ya Allah, berikanlah saya panjang umur agar saya bisa lebih bermanfaat kepada umat. Apa jawaban Nabi Muhammad? Jawaban tauhidnya sederhana. Ya Jibril, saya cukupkan takdir yang Allah tentukan untuk saya bagi diri saya. Bayangkan itu Pak, itu bicara tawakal itu Pak. Bayangkan. Jadi katanya apapun yang Allah takdirkan kepada dia, nggak mau dia bantah. Saya cukupkan itu. Kenapa? Karena bagi Nabi Muhammad tidak ada yang salah dengan takdir Allah. Bahkan termasuk dengan jumlah umur. Walaupun pada saat kematiannya menjelang kematian Rasul nanya ummati kan. Dia protek kepada umatnya. Jadi gimana nih umat saya nanti setelah saya wafat? Tapi dikatakan oleh Jibril, tenang, nanti umatmu itu adalah orang yang punya hati yang lunak dan keimanan yang kokoh. Nah, terus apa kata ayat ini? Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Allah yang kasih choice, Pak. Wa may yurid sawabal akhirah nu'tihi minha. Kata Allah, ya, siapa yang menghendaki pahala dunia, nanti kami akan kasih. Dan siapa yang menghendaki pahala ini maksudnya kebaikan ya, keuntungan lah kira-kira gitu. Siapa yang menghendaki keuntungan dunia, maka aku akan kasih keuntungan dunia. Wa may yurid sawabal akhirah nu'tihi minha. Yang mau keuntungan akhirat aku juga kasih sama dia. Nah, lalu Allah dibungkus ayat ini, diberi konklusi ayat ini, wasanajazis syakirin ya. Tapi kami akan beri balasan kata Allah kepada orang-orang yang ekspektasi kehidupannya itu adalah syukur. Jadi syukur itu menjadi jawaban dari semua perjalanan hidup kita. Kenapa? Karena hanya dengan syukur manusia itu bisa mematikan sombong dalam dirinya. Hanya dengan syukur manusia tidak bersangka buruk kepada takdir Allah. Hanya dengan syukur manusia menjadikan taubat sebagai jalan kehidupannya. Hanya dengan syukur manusia bisa melihat ikhtiar sebagai optimisme di dalam dirinya. Enggak akan ada yang lain, Pak. Makanya wasanajizis syakirin. Kenapa Allah kasih choice? Wa may yurid dunya sawabal akhirah nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirah. Kenapa Allah kasih choice? Karena manusia cenderung ingin memilih. Padahal Allah tidak parsial memilih. Di ayat lain Allah sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tidak ada choice di sana. Tapi kita ini seolah-olah harus choice. Ah itu. Jadi kita ini belum berhasil dengan sempurna merasakan bahwa semua kerjaan dunia kita ini ada efeknya kepada urusan amal soleh. Atau sebaliknya, sholat kita itu bukan urusan dunia. Nah, itu yang gitu-gitu itu. Makanya Allah sebut wasanajizis syakirin. Pengikatnya adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Karena waktu yang setengah jam diberi, kita mungkin lebih enak tanya jawab kalau memang ada diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bulan depan kita lanjut 169 taubat pada lanjutan. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Baik ya. Yang pertama memang bicara top down, hal makro. Kadang-kadang hal makro kita nggak butuh alasan, sama kayak pertanyaan parsial. Kenapa Nabi Adam itu diturunkan langsung ke bumi, padahal kejahatan yang dilakukan cenderung bukan kejahatan primer, karena nggak ada sekutu Tuhan di situ, hanya membantah apa yang dilarang. Tidak esensi lah kira-kira gitu, ya kan? Makan buah kuldi. Harusnya kan tahapan hukuman itu ya misalnya diturunkan ke surga yang paling bawah, itu kira-kira kan sangat logik lah. Tapi ternyata itu tadi, kalau bicara tauhid, laisa kamislihi syai'un, kira-kira aja. Wa huwa syami'ul alim. Allah itu tidak pernah sama dengan yang baru. Sistematika berpikir kita, walaupun kita anggap sudah sangat baik, profesional, ternyata cara berpikir Allah nggak seimbang dengan cara berpikir kita. Tidak bisa kita imbangi. Jadi nggak bisa kita hubungkan. Seharusnya begini, itu kan katamu gitu. Kata-kata Allah kan nggak kayak gitu. Nah kira-kira gitu. Sistematika itu. Saya kalau dalam rezeki saya bilang, ada orang berhutang, dia pinjam ke si A nggak kasih. Pinjam ke si B nggak kasih. Pinjam ke si C nggak kasih. Pinjam ke si D baru kasih. Ya kan? Begitu selesai si D ngasih, apa dia bilang? Capek kali aku datangi si A, si B, si C. Bagus tadi aku langsung datangi si D. Logik kan? Sistematis. Tapi itu kan cara kerja manusia, cara berpikir manusia. Kalau seandainya di rewind itu, ya, dia datang si D dulu, bisa jadi si D ini Allah jadikan sebagai A. Karena kadang-kadang untuk sampai kepada pinjaman itu, hasil itu bukan tentang orangnya, tapi tentang proses yang dia lewati. Nah ini kan unik ini, hasil yang seperti ini. Sama kayak orang baru hari ini taubat, tiba-tiba turun langsung mujur dapat rezeki. Ada orang yang 20 tahun taubat gak mujur-mujur dia. Karena memang sistematikanya gak harus sama seperti sistematika yang kita rancang dalam akal kita. Oke ya. Nah sampai sini kita harus duduk dulu itu yang begini. Artinya cara takdir yang Allah sampaikan ke kita tidak harus sama. Oke itu satu. Pelan-pelan ini. Supaya saya tidak salah jawabnya. Karena Bapak bilang kadang-kadang ketidakbaikan itu membangun peradaban. Gitu ya. Kalau kita bicara qasas, namanya kisah di dalam ulumul Quran. Satu nabi yang harus excuse kepada Allah itu harusnya salah satunya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kenapa? Bayangkan ya, di salah satu nabi dari 25 nabi yang kita tahu itu yang paling taat pengikutnya, salah satunya adalah Nabi Nuh. Itu pengikutnya sangat loyalitasnya sangat tinggi. Anak-anak muda. Tapi Allah kasih takdir yang sangat sensitif kepada dirinya. Anak dan istrinya tidak taat kepada Allah. Kira-kira apa ini hal yang mau disebutkan oleh Allah kepada dia? Nah ternyata kalau bicara pada pendekatan qasasul Quran, memang ada segmen di mana Allah hadirkan kepada manusia seperti jelek untuk dirinya, tapi ternyata menjadi iktibar kepada orang berikutnya. Nah itu mungkin bicara peradaban tadi ya. Tapi apakah di sana letaknya bahwa ketidakmampuan dia mengelola? Tidak sepenuhnya begitu. Untuk mengukur itu, ada nggak usaha yang dia lakukan untuk keluar dari situ? Kalau ada, maka dia tidak dihukumkan lagi pada dosanya. Tapi kalau tidak ada, maka dia akan dihukumkan untuk dosanya. Nah, kembali kepada itu tadi. Karena ada orang mencuri, maka kita protek, ada CCTV dan seterusnya. Pertanyaannya, pencurian itu kalau bicara top down tadi, sudah Allah langsung sebutkan dalam Al-Quran itu tidak boleh. Artinya suka tidak suka, mau tidak mau, mencuri itu tidak boleh. Itu ya. Yang kedua, manusia itu ketika dia melakukan pencurian itu, apalagi dia memilih bisa mencuri atau tidak mencuri lalu dia memilih, maka berarti dia sudah sangat bertanggung jawab atas pilihannya. Maka dia dihukum. Apakah ada efek baiknya kepada hidup sesudahnya? Wajib ada. Karena semua kejahatan pasti ada efek baik di kemudian hari. Tapi tentang pilihan orang ini memilih yang jelek, dia akan dihukum untuk itu. Gitu kira-kira. Makanya dalam takdir Allah ini, kita bicara yang makro dan yang mikro. Urusan kita itu hanya pada yang mikro. Untuk memilih A, B, C. Tapi urusan yang makro itu Allah yang hadirkan. Disinilah letak kenapa kita, kalau kita lihat kitab-kitab Fadailul A'mal, bahkan orang yang paling taat sekalipun, ulama besar sekalipun,
diwajibkan kepada dirinya bertaubat kepada Allah berulang. Kenapa? Bukan tidak percaya pada hal teknis mikro tadi. Sudah dia kerjakan yang mikro tadi. Sudah beramal, menjauhkan diri dari dosa, tapi kita nggak tahu ujung di atas. Apakah Allah ridho atas itu? Gitu kira-kira. Nanti kalau kita cerita parsial, Pak, seorang perempuan tuna susila memberi minum anjing dari sepatunya, mungkin dengar kisah itu ya. Lalu banyak orang komplain terhadap kisah itu. Nah, kalau saya disuruh menjawab dalam pendekatan tasawuf, disitulah letak bahwa Allah itu menyebut laisa kamitslihi syai'un, maknanya dalam takdir. Dia bilang tadi, kerja sistematika takdir kita, akal kita kan hanya orang baik yang harus masuk surga. Itu kan sistematika yang dibentuk oleh akal kita. Tapi kemauan Allah bisa saja beda. Nah, disinilah letak manusia itu harus tawakal. Dalam setiap amalnya, tidak boleh sombong, tidak boleh ria, dan cenderung menjaga keikhlasan. Kalau pendekatannya tasawuf. Kalau pendekatannya tasawuf, itulah pendekatan-pendekatan. Makanya kalau saya ditanya, ya, jangan hanya mencukupkan diri belajar ilmu-ilmu jasmani, fikih lah. Harus diikat juga dengan hal-hal yang sifatnya akhlakul karimah, agar kita paham apa esensi dari semua ketaatan kita secara jasmani. Tapi jangan juga sebaliknya. Pelajaran akhlakul karimah dipelajari, tapi pelajaran jasmaninya nggak dipelajari, fikihnya nggak dipelajari. Nah, itu juga gawat, Pak. Karena fikih itu bicara tentang bagaimana mengokohkan ketaatan secara pribadi. Saya hanya bisa jawabnya itu, Pak. Nanti kalau diskusi lebih lanjut, apalagi dalam rekaman nggak boleh asal-asal ngomong ya. Nanti kita bisa bicara lebih dalam lah, kira-kira gitu. Begitu, Pak ya. Waalaikumsalam. Baik. Allahumma tawwil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabi. Itu kira-kira doa yang populer tentang panjang umur. Terus ada orang yang mengkritik, nggak ada gunanya doa panjang umur karena takdir sudah ditentukan. Oke ya. Jawabannya benar, tapi tidak juga sama maknanya. Karena orang yang berdoa panjang umur, esensinya bukan menambah angka, tapi menambah merasai bahwa hidup yang Allah hadirkan detik per detik yang kita lewati itu dirasai, dimanfaatkan. Ya, kalau istilahnya orang sekarang mendapat berkah terhadap umur, kira-kira gitu. Makanya kalau kita doa panjang umur, jangan diakatkan kepada diri bahwa kita minta nambah jumlah daripada umur, karena itu nggak akan mungkin. Ya. Nggak akan mungkin secara akal ya, secara akal manusia. Walaupun nanti kalau kita bicara sifatnya Allah, mungkin saja. Ya, makanya kalau dalam tauhid ada namanya sifat yang jaiz bagi Allah. Apa sifat yang jaiz bagi Allah? Di akal manusia tidak mungkin itu terjadi, tapi bagi Allah mungkin saja. Itu yang jaiz itu boleh. Ada juga sifat yang mustahil bagi Allah. Apa sifat yang mustahil bagi Allah? Mati. Karena nggak mungkin Tuhan mati. Kalau Tuhan mati, maka nggak mungkin dia Tuhan, kira-kira gitu. Apa yang sifat yang wajib bagi Allah? Dia independen, berdiri dengan sendirinya. Qiyamu binafsi, tidak bergantung kepada makhluk apapun. Nah, kenapa itu penting kita belajar tauhid begitu? Supaya kita paham, secara akal manusia, umur bertambah tak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena sudah ditakdirkan secara makro, sudah menjadi kodonya manusia. Tapi apakah gara-gara itu kita tidak berdoa panjang umur? Kalau saya ditanya, tidak ada salahnya berdoa panjang umur dengan hajat, ya Allah berilah saya merasai makna setiap detik yang saya dapati hidup. Sampai di ujung engkau habiskan sesuai dengan umur saya. Jadi itu kira-kira maknanya. Nah, jadi kalau orang berdoa panjang umur lalu dia minta tambah umur, nah itu yang perlu diluruskan menurut saya. Tapi minta bertambah nikmat, berkah, manfaat, itu silahkan. Kira-kira gitu Bang.
Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Pak, silakan. Boleh. Wah, ngeri ya. Iya. Iya. Siapa mengenal diri, dia mengenal Allah. Bisa menjadi ini ketika kita mati bukan hanya hilang. Siapa yang bertanggung jawab terhadap diri kita ini? Akalkah ini? Karena ketika nanti kita diminta pertanggungjawaban, ini betul dari pertanyaan ini dari semua mana yang harus kita besarkan sebenarnya? Ruh itu kah, hati ini kah, atau pemikiran ini? Kalau dari Ustaz bilang akan kasih dua pertanggungjawaban, apakah ini makhluk? Apakah ini makhluk? Kalau dia makhluk di dalam diri kita itu baik makhluk, tidak dia sendiri. Dan gimana proses dia sendiri? Dan apa yang dimaksud dengan siapa mengenal dirimu akan mengenal. Baik. Wah, ini bisa panjang jawabannya. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Itu esensi tauhid. Gini Pak, kalau kita beli robot-robotan harus pakai baterai baru bisa dia jalan. Harus pakai baterai, beli robot-robotan, iya kan? Awak beli robot-robotan tuh anak awak. Kalau nggak awak hidup, pasang baterainya, jalan nggak dia? Nggak jalan. Tapi begitu kita hidupkan, dia jalan. Tangannya bergerak sendiri, ya lampu matanya bersinar-sinar gitu kan. Lalu ada musik-musiknya. Saya mau katakan bahwa begitu baterai dipasang, tunggu dulu pelan-pelan. Begitu baterai dipasang, apakah tangan yang bergerak itu bekerja sendiri? Enggak Pak. Yang menggerakkannya adalah baterai. Oke ya. Nah baterai ini kalau mau dipaksa-paksa cerita tentang manusia bihaqikotihi, maka itulah ruhnya. Jadi kalau bicara kesejatian, apalagi dalil yang Bapak sampaikan itu man arafa nafsa faqad arafa rabbah, maka tubuh kita harus digerakkan oleh ruh kita. Tapi sekarang terbalik Pak. Kenapa? Karena tubuh kita ini bukan seperti robot. Kalau robot itu benar-benar jasmaninya digantungkan pada baterainya. Kalau tubuh kita ini ada satu chip, yang chip itu kalau dia mampu mengelolanya akan sempurna kehidupannya. Tapi kalau enggak, dia bisa gawat Pak. Itulah akal itu. Disitulah kenapa malaikat itu sesekali cemburu kepada manusia, sesekali gembira dia. Karena dia bukan manusia. Kenapa dia cemburu kepada manusia? Kalau manusia dihadapkan pada dua pilihan baik atau buruk, tapi manusia itu memilih yang baik, dia cemburu itu. Cemburu malaikat itu kepada manusia. Enak kali manusia ini ya. Tapi kalau kita dipilihkan baik atau buruk lalu kita pilih buruk, disitulah dia bersyukur dia tidak jadi manusia. Kenapa? Karena kalau dia dihadapkan pada masalah yang kayak gitu, pasti dia nggak mampu memilih. Kira-kira gitu Pak. Nah oke ya, saya kalau Bapak tanya pun mana ruh, mana bisa saya jawab. Karena sama itu kayak pertanyaan guru. Siapa namamu? Syuaib. Mana Syuaib itu? Saya Pak, itu tangan Syuaib katanya. Mana Syuaib itu? Saya Pak, itu mulutnya Syuaib katanya. Si Syuaib itu mana? Ya itulah bicara ruh. Karena dia nggak bisa parsial. Nah kalau kita hubungkan kepada ilmu tauhid, An-Nawawi Al-Azkar menjelaskan. Ya, katanya alamatul ikhlas, ya, taqarrub ilallah duna syai'in akhar. Salah satu ciri-ciri orang sampai kepada keikhlasannya adalah ingin selalu dekat kepada Allah. Qarraba. Yang dekat itu tidak jasmani Pak. Karena jasmani nggak mungkin dekat. Hati ruh. Taqarrub ilallah, ingin selalu dekat kepada Allah. Duna syai'in akhar. Inilah yang membuat dia menjadi lex spesialis. Tidak lex generalis. Kalau kau sudah dekat kepada Allah, duna syai'in akhar, nggak ada yang lain. Jadi Allah kasih choice sebenarnya, An-Nawawi kasih choice sebenarnya kepada kita melalui pandangan dia. Kalau kau sudah mau dekat sama Allah, man arafa nafsa, kau mengenal dirimu, maka kau mengenal Tuhanmu. Maka tolong yang lain jangan sedekat itu. Ya, apa itu? Ya selain dari Allah, dunia kah, istri kah, harta kah. Itu kalau bicara tauhid Pak. Makanya para wali dulu mengazamkan diri meninggalkan dunia, tapi itu ekstrim dan itu dikritik oleh Imam Ghazali, dikritik juga oleh Buya Hamka. Karena kita masih butuh dunia. Selama perutmu masih lapar berarti kau butuh dunia. Begitu kira-kira itu logikanya. Tapi kalau kau sudah berhasil tidak punya rasa lapar padahal kau berinteraksi dalam hidup ini, silahkan kau berpisah dari dunia ini. Pertanyaannya awak masih lapar. Lewat 15 menit makan aja udah kriuk-kriuk perut awak, berarti kan nggak bisa tinggal dunia.
Nah, oke ya Pak. Siapa yang mempertanggungjawabkan ini semua? Nah, kita kan selalu mendengar, nanti mulut ngomong sendiri, telinga ngomong sendiri, dan dia independensinya tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Kira-kira gitu ya. Nah, yang disebut oleh para ulama di dalam kitab itu adalah kiasan. Pelan-pelan ini. Kiasan tentang syahwat tidak lagi bisa mempengaruhi bukti yang autentik dari apa yang sudah kita kerjakan. Jadi syahwat itu nggak bisa mempengaruhi lagi. Nah, tentang apakah benar-benar nanti telinga ngomong sendiri atau enggak, nah inilah sifatnya ijtihadi, bisa benar, bisa tidak. Tapi tentang akumulasi perbuatan akan terekam dengan sempurna. Jadi CCTV-nya nggak dicuri seperti CCTV Pak Sambo. Kira-kira gitu. Ya, CCTV-nya benar itu Pak. Nah, jadi saat itu syahwat tidak bekerja Pak. Kalau syahwat bekerja dia akan mempengaruhi. Bilang aja waktu itu kau hilap, bilang aja waktu itu kau belum paham. Itu nggak ada. Jadi cenderung apa yang dikerjakan telinga, mata, tangan itu cenderung sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, disinilah letak kenapa Allah katakan bahkan apa yang kau sembunyikan dalam hatimu pun Allah tahu. Nah, kira-kira gitu. Kenapa? Karena syahwat tidak bekerja lagi. Nah, selama syahwat bekerja pasti kita akan cari alasan. Kira-kira gitu. Nanti kita sambung lagi itu Pak. Ini belum selesai itu. Tapi pertanyaan Bapak buat saya ngeri-ngeri sedap juga ini. Oke, ada lagi. Baik, terima kasih. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum